Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Saya Nuria Syahroh Muslimah dengan NIM 23111126 dan Saudara Rahmania Agustin dengan NIM 23111125 dan dengan Saudara Azhar Aminuddin Sukron dengan NIM 23111135. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ilmu kalam Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kata Syiah berasal dari bahasa Arab. Syiah yasyi'u syi'an syai'atan, yang berarti pendukung atau pembela pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhum, Khalifah Umar radhiyallahu anhum, dan Khalifah Utsman radhiyallahu anhum, bahkan pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhum, golongan Syiah ini belum ada umat Islam masih dalam satu kesatuan. Kemudian ketika timbul pertikaian dan peperangan antara Khalifah Ali radhiyallahu anhum dan Muawiyah radhiyallahu anhum, barulah kata Syiah muncul, tetapi bukan hanya pendukung Ali yang disebut Syiah, namun pendukung Muawiyah pun disebut dengan Syiah. Pada waktu itu baik Syiah atau pendukung Ali maupun Syiah pendukung Muawiyah dan umat Islam semuanya berakidah sama. Kelompok pendukung Imam Ali radhiyallahu anhum terus-menerus mempropagandakan dan mengeksploitasi keutamaan Imam Ali radhiyallahu anhum dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kata Syiah kemudian menjadi satu nama kelompok atau mazhab yang pertama lahir dalam Islam. Sehingga secara terminologi Islam, Syiah adalah orang-orang yang meyakini bahwa setelah Rasulullah SAW seharusnya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Asal-usul munculnya Syiah. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu anhum yang dilakukan oleh para pemberontak yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Selanjutnya Imam Ali radhiyallahu anhum dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah. Yang keempat adalah Rasulullah SAW. Sementara itu Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah yang saat ini menjabat gubernur Syam menuntut Khalifah Ali untuk mengusut secara tuntas dan menghukum orang yang membunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhum. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah kemudian memberontak kepada Khalifah Ali radhiyallahu anhum. Terjadilah pertempuran pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah di Lambah Siffin. Saat pasukan Khalifah Ali memenangkan pertempuran, Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengangkat mushaf di atas tombak sebagai tanda
penciptaan perdamaian. Khalifah Ali radhiyallahu anhu pun menyetujuinya, karena beliau sama seperti Khalifah Utsman tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Keputusan Imam Ali radhiyallahu anhu menerima usulan perdamaian itu kemudian dikenal sebagai keputusan tahkim atau damai. Beberapa yang dari pasukan Ali merasa tidak puas atas keputusan tersebut. Mereka merasa pasukan Ali bisa mengalahkan pasukan pemberontak. Peristiwa tahkim ini tidak malah menyebabkan perdamaian antara dua belah pihak, namun memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Mereka berpendapat bahwa tahkim itu menyalahi prinsip Islam. Yang kedua, kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu kepada Allah semata. Yang ketiga, kelompok Syiah, yaitu golongan yang memihak pada Ali dan kerabatnya dan berpendapat bahwa Ali dan keturunannya lah yang berhak menjadi khalifah. Kelompok Syiah ini kemudian terus berkembang, mengalami perubahan dan penyesuaian juga perpecahan ke dalam berbagai bentuk sekte atau aliran. Berikut ini adalah gambar peta sebaran Sunni dan Syiah. Yang kuning adalah persebaran Sunni, yang oranye adalah persebaran Syiah, yang biru adalah persebaran Ibadi. Terpecahnya Syiah. Para pengikut mazhab Syiah telah terpecah ke dalam bermacam aliran atau sekte, bahkan hingga berjumlah 300 aliran. Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sebagian dari mereka bersikap ekstrim, sehingga bisa dikatakan doktrin mereka telah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan sebagian pengikut Syiah lain bersikap moderat, sehingga hampir-hampir menyerupai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok, ada yang ekstrim, moderat, dan ada yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian. Bahkan ada yang sampai mengangkat Ali pada derajat ketuhanan. Kaum Syiah sejak menjadi pengikut Ali sesudah peristiwa perang Jamal dan Siffin, pasukan Ali terpecah menjadi 4 golongan. Yang pertama, kelompok Syiah yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengancam para sahabat dalam diri mereka. Terdapat rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi SAW. Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Yang kedua, kelompok kedua, mereka yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para sahabat lainnya. Kelompok ini disebut Tafdiliyah. Imam Ali memperingatkan mereka dengan keyakinan ini dan akan menghukumi dera bagi para sahabat yang masih berkeyakinan tersebut. Kelompok Syiah sekarang mempresentasikan kelompok ini. Kelompok ketiga yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Mereka disebut Sabaiyah. Mereka adalah para pengikut Abdullah bin Sabah. Kelompok keempat, kelompok Gulat, yaitu kelompok yang paling ekstrim baik secara politik maupun teologi.
Macam-macam aliran Syiah. Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah kemudian dikenal sebagai Isna Ashariyah atau 12 imam. Disebut juga Syiah Jafariyah adalah cabang terbesar dalam Syiah. Diperkirakan sebesar 85% populasi Syiah. Kelompok ini bersepakat tentang keimaman Ali radhiyallahu anhum dan diteruskan kepada kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Lalu kepada putra Husain Zainal Abidin, terus kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Dilanjutkan oleh anaknya Ja'far Asy-Syiddiq. Setelah Imam Ja'far ini, mereka berselisih pendapat mengenai siapakah yang selanjutnya yang berhak menjadi imam. Setelah itu mereka membagi keimaman itu dari kalangan mereka sendiri. Setelah Ja'far As-Shadiq imamah berpindah kepada putranya Musa Al-Khazim, lalu kepada putranya Ali Ridho, kemudian kepada putranya Muhammad Al-Jawad. Selanjutnya kepada putranya Ali Al-Hadis, berlanjut kepada putranya Hasan Al-Askari, kemudian kepada putranya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan imam kedua belasa bagi mereka. Aliran Syiah Isna Asyiyah ini berkeyakinan bahwa imam yang ke-12 atau Al-Mahdi tidak mati, tapi menghilang selama masa tertentu dan kelak akan muncul kembali untuk memenuhi dunia dengan keadilan dan keamanan. Setelah merajalelanya kezal iman ke-8, disebut juga Imamiyah atau Isna Asyariah atau 12 imam, karena mereka percaya bahwa yang berhak memimpin kaum muslim hanyalah para imam dari Ahlul Bait, dan mereka meyakini adanya 12 imam. Urutan imamnya adalah: pertama, Ali bin Abi Thalib 600 sampai dengan 661, juga dikenal dengan Amirul Mukminin. Kedua, Hasan bin Ali 625 sampai 669, juga dikenal dengan Hasan Al-Mujtaba. Ketiga, Husain bin Ali 626 680, juga dikenal dengan Husain Asy-Syahid. Keempat, Ali bin Husain 658 sampai 713, juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Kelima, Muhammad bin Ali 676 sampai 743, juga dikenal dengan Muhammad Al-Baqir. 6. Ja'far bin Muhammad 703 sampai 765, juga dikenal dengan Ja'far As-Shiddiq. Yang ketujuh, Musa bin Ja'far 745 sampai 799, juga dikenal dengan Musa Al-Kazim. Ke-8, Ali bin Musa 765-818, juga dikenal dengan Al-Arido. Ke-9, Muhammad bin Ali 810-835, juga dikenal dengan Muhammad Al-Jawad atau Muhammad At-Taqi. 10. Ali bin Muhammad 827 sampai 868, juga dikenal dengan Ali Al-Hadi. Ke-11, Hasan bin Ali 846 sampai 874, juga dikenal dengan Hasan Al-Fakhri. 12. Muhammad bin Husain 868, juga dikenal dengan Muhammad Al-Mahdi. Syiah Zaidiyah. Pada umumnya Syiah menolak
kepemimpinan dari 3 khalifah pertama. Mazhab Syiah Zadiyah termasuk Syiah yang tidak menolak kepemimpinan 3 khalifah. Sebelum Ali bin Abi Thalib, mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya mereka yang telah dibaiat Imam Ali radhiyallahu anhum. Zaidiyah adalah salah satu sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Zaidiyah berpendapat bahwa Sayyidina Ali merupakan orang yang paling pantas menjadi imam. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ialah orang yang paling dekat dan mirip dengan sifat-sifat yang pernah disebutkan Rasulullah sebelumnya. Dan untuk imam sesudah Ali haruslah dari keturunan Fatimah. Itulah sifat-sifat yang terbaik seorang imam atau al-afdal. Imam Zaid dalam pandangan hukum tidak jauh berbeda dengan imam Ahlus Sunnah lainnya. Kalaupun ada perbedaan tidaklah banyak. Dalam metode istinba juga tidak jauh beda dengan dari metode para ulama semasanya seperti Abu Hanifah, Ibn Abu Layla, Utsman al-Baiti, Az-Zuhri, dan lain baik ulama Madinah maupun ulama Irak. Menurut mazhab Zaidiyah, peranan akal dalam masalah akidah sama dengan golongan Mu'tazilah yang menggunakan akal sebagai kekuatan besar untuk memahami wahyu dan syariat. Disebut juga Syiah 5 imam karena merupakan pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka dianggap moderat karena tidak menganggap ketiga khalifah sebelum Ali tidak sah. Urutan imamnya adalah Ali bin Abi Thalib 600 sampai 661, juga dikenal dengan Amirul Mukminin. 2. Hasan bin Ali 625 sampai 669, juga dikenal dengan Hasan al-Mujtaba. 3. Husain bin Ali 626 sampai 680, juga dikenal dengan Husain Asy-Syahid. 4. Ali bin Husain 658713, juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin. 5. Zaid bin Ali 658 sampai 740, juga dikenal dengan Zaid bin Ali Asy-Syahid, adalah anak Ali bin Husain dan saudara tiri Muhammad al-Baqir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini adalah foto dari Imam Khomeini. Lanjut materi tentang Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah terkenal pula dengan bermacam-macam sebutan lain, diantaranya Batiniyah, Khoromitah, Haramiyah, Sabiyah, dan lain-lainnya. Disebut juga Syiah 7 imam karena mereka meyakini 7 imam. Urutan imam-imamnya adalah sebagai berikut. 1. Ali bin Abi Thalib 600 sampai 661, juga dikenal dengan Amirul Mukminin. 2. Hasan bin Ali 625 sampai 669, juga dikenal dengan Hasan al-Mujtaba. 3. Husain bin Ali 626 sampai 680, juga dikenal dengan Husain Asy-Syahid. 4. Ali bin Husain 658 sampai 713, juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Yang kelima, Muhammad bin Ali
676 sampai 743. Juga dikenal dengan Muhammad al-Bahir. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad bin Ali 703 sampai 765, juga dikenal dengan Ja'far as-Sadiq. Ketujuh, Ismail bin Ja'far 721 sampai 755 adalah anak pertama Ja'far as-Sadiq dan kakak Musa al-Kazim. Ya, lanjut materi tentang akidah dan keimanan Syiah. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan, secara umum kelompok Syiah meyakini mereka beragama Islam. Nabinya Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya Al-Quran, melaksanakan ibadah haji ke Mekah, dan lain sebagainya. Selain Syiah Zaidiyah, para pengikut Syiah lainnya mempercayai bahwa keberadaan dan kehadiran imam di setiap waktu di zaman sangat perlu, dan bumi tidak akan pernah kosong dari seorang imam sebagai hujah Allah di muka bumi. Pengikut Syiah selain mengambil dari Al-Quran dan riwayat-riwayat Nabi SAW untuk menyimpulkan hukum-hukum, mereka juga menggunakan akal, ijma, dan riwayat-riwayat Ahlul Bait. Mereka tidak seperti pengikut Ahlus Sunnah yang menjadikan perkara-perkara seperti hias, saddu zarai, istihsan, fatwa-fatwa dari para sahabat, dan masalah mursalah sebagai sumber validitas untuk penyimpulan keputusan hukum-hukum fikih. Mereka menolak kevaliditasan perkara-perkara tersebut. Sejatinya telah dikatakan bahwa kelompok Zaidiyah dalam masalah fikih mereka dekat dengan kelompok Hanafi dan menggunakan analogi untuk menyimpulkan keputusan hukum fikih. Mereka juga seperti Ahlus Sunnah tidak mengizinkan pernikahan bertempo dan mereka menolak konsep tahiyah. Berikut ini terdapat gambar peta Iran. Lanjut materi tentang perkembangan Syiah. Syiah di sepanjang sejarahnya mereka berhasil membentuk dan merumuskan berbagai pemerintahan di berbagai belahan dunia Islam. Di antaranya adalah pemerintahan Al-Buyah, Safawiyah, Hajar, Idrisiyah, Khoromitah, dan Alawi. Begitu juga dengan Republik Islam yang terbentuk sejak tahun 1979 dengan pemimpin tertingginya Imam Khomeini, termasuk salah satu dari pemerintahan para Syiah Imamiyah. Pemerintahan Idrisiyah di Maroko dan Alawi di utara Iran adalah Zaidiyah, dan Ismailiyah juga membentuk pemerintahan Fatimiyah dan Khoromitah di Mesir dan Bahrain. Diperkirakan jumlah penganut Syiah di dunia sebanyak 10% hingga 13% populasi muslim dunia di antara 154 sampai 200 juta jiwa. Mayoritas populasi Syiah tinggal di Iran, Pakistan, India, dan Irak. Orang-orang Syiah tinggal di Turki, Yaman, Azerbaijan, Afghanistan, Suriah, Arab Saudi, Lebanon, Nigeria, dan Tanzania. Terdapat di Amerika Utara termasuk Kanada dan Amerika Serikat. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang ilmu kalam Syiah. Apabila ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.